materi untuk hari ini. Ya, kita akan membahas tentang the National Statistical Office atau bahasa Indonesia Kantor Statistik Indonesia ya. Jadi the NSO mungkin memiliki ukuran lingkup pekerjaan, wewenang, struktur administratif dan ketersediaan sumber daya. Tetapi tugas utamanya yakni menghasilkan statistik resmi atau official statistik yang dapat diandalkan dan yang bersifat universal. Tuh. Halo anak-anak. Bisa tolong dibacain nggak dari mulai absen 1 deh? Capek banget. Bisa, Bu. Ya, silakan. Introduction. Unit statistik di dalam badan biasanya bertanggung jawab atas pengumpulan data dan produksi statistik resmi. Statistik resmi adalah tanggung jawab pemerintah pusat di sebagian besar negara. Di sebagian besar negara, tugas utama yang terkait dengan statistik resmi dipercayakan kepada badan, kantor, atau lembaga khusus pemerintah yang memiliki fungsi utama atau inti statistik resmi. Awalnya, sebagian besar NSO beroperasi berdasarkan undang-undang, mengikuti perkembangan dan adopsi dari UNFPOS. Nama umum Badan Statistik Resmi adalah yang pertama, National Statistical Office atau NSO, 2. Central Statistical Office atau CSO, 3. National Statistical Institute atau NSI, 4. National Institute of Statistics atau NIS, 5. Central Bureau of Statistics atau CBS, 6. Statistik Kanada, 7. Statistik Sweden, dan 8. Statistik Indonesia. Nah, jadi kita hari ini belajar tentang NSO ya, National Statistical Office. Jadi kita pertamanya dari GSS ya, GSS terus kita ke NSS ya. Dari NSS mengerucut ke NSO ya. Jadi macam-macam penamaan dari badan statistik di suatu negara ya. Ini sudah disebutkan bisa NSO, CSO, NSI, NIA, CBS ya. Dulu BPS waktu masih Biro Statistik, Central Bureau of Statistics dulu ya. Nanti kita lihat sejarahnya. Sekarang sudah Badan Pusat Statistik. Ya, lanjut silakan. Absen berikutnya. Pernyataan misi, visi, dan nilai. Pernyataan misi, visi, dan nilai NSO mencerminkan tugas inti dari sebuah organisasi yang dipercayakan dengan tugas mengembangkan, mengumpulkan, memproses, menganalisis, dan menyebarluaskan statistik demografis, ekonomi, sosial, dan lingkungan yang penting untuk mendukung pengambilan keputusan oleh publik dan swasta. Pernyataan misi adalah kalimat atau paragraf pendek yang mendefinisikan keberadaan bisnis, nirlaba, organisasi pemerintah, atau entitas lainnya. Dengan kata lain, pernyataan misi mengartikulasikan tujuan organisasi baik bagi mereka yang ada di dalam organisasi maupun untuk publik dan pemangku kepentingan lainnya. Pernyataan misi menjadi inti mengapa organisasi ada, bukan bagaimana organisasi itu ada. Pernyataan misi menjawab pertanyaan, siapakah kami? Contoh pernyataan misi, Netherlands, fix the matter. Fakta yang penting. United Kingdom, better statistic, better decision, atau artinya statistik lebih baik untuk keputusan yang lebih baik. Indonesia, penyedia data statistik berkualitas untuk Indonesia maju. Nah ini ya, jadi pada saat kita mempelajari NSO, suatu NSO pasti memiliki misi di mana-mana ya, baik dia untuk organisasi yang bisnis atau organisasi apa kalau kita NGO non
non-government organization itu atau apapun suatu institusi dia harus ada misi. Jadi kalau ada misi kita paham, oh organisasi ini dibentuk karena ini toh ya, seperti kayak BPS dia mempunyai misi yaitu penyedia data statistik berkualitas untuk Indonesia maju. Ya. Tiap-tiap negara tentunya berbeda misinya. Ini contohnya ada seperti ini. Pernyataan misi, visi, dan nilai, silakan. Lanjut. Pernyataan misi, visi, dan nilai. Pernyataan visi menjawab pertanyaan, kemana kita akan pergi? Pernyataan nilai organisasi menyoroti prinsip inti dan kode etik organisasi. Nilai-nilai inti organisasi membentuk budaya sehari-hari dan menetapkan standar perilaku yang dengannya tindakan dan keputusan dapat dinilai dan cita-cita filosofis. Ya, tadi dari katakan, jadi visi itu menjawab pertanyaan mau ngapain nih, organisasi ini mau ngapain ya. Nah, kemudian dari visi itu ada juga nilai organisasi, dia akan menyoroti prinsip yang inti dan kode etik organisasi. Jadi ini nilai-nilai inti organisasi akan membentuk seperti apa nih harusnya SDM yang ada di organisasi tersebut berperilaku untuk merealisasi visi yang ada. Lanjut. Kedudukan, visi, misi, nilai-nilai inti dan kode etik statistika menurut Peraturan Kepala BPS Nomor 39 Tahun 2010 tentang misi, nilai-nilai dan kode etik statistik BPS. Kemudian, pasal 1, dalam peraturan ini yang dimaksud dengan 1. Badan Pusat Statistik yang selanjutnya dalam peraturan ini disebut BPS adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Kedua, visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan jangka menengah. Ketiga, visi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. 4. Nilai-nilai inti adalah seperangkat prinsip yang menjadi sikap, perilaku, dan keyakinan setiap insan statistik dalam menjalankan tugas. Yang kelima, kode etik statistik adalah prinsip dan norma dasar yang harus dipatuhi dalam setiap penyelenggaraan kegiatan statistik. Dalam hal ini menunjukkan aturan ini, ya, apa yang harus dikerjakan, ya. Jadi untuk menjawab visi dijabarkan dalam bentuk misi. Bagaimana supaya misi ini berjalan? Harus ada nilai-nilai inti dalam organisasi yang menjadi sikap perilaku dari para insan statistik dalam menjalankan tugas. Jadi ada aturan-aturan yang harus ditaati oleh para insan statistik, dalam ini insan statistik BPS, karena kita bicara BPS. Bagaimana dia harus menjalankan tugas supaya misinya jalan, akhirnya terrealisirlah visinya. Nah, kode etik ini adalah prinsip-prinsip yang harus dipatuhi dalam penyelenggaraan kegiatan oleh para insan statistik. Nah, lanjut. Karakteristik dari NSOS. Peran utama. Peran dan kewajiban NSO adalah memberikan informasi statistik kepada pemerintah dan masyarakat. Fungsi inti. Satu-satunya lembaga pemerintah yang menghasilkan statistik resmi sebagai fungsi intinya. 3. Produsen utama statistik resmi. 4. Pemimpin dan koordinator statistik resmi dalam sistem statistik nasional atau NSS. 5. Perwakilan nasional dan peserta dalam kerjasama internasional. 6. Pusat pengetahuan statistik resmi, yaitu tanpa pengetahuan komprehensif tentang prosedur dan prinsip statistik, NSO tidak akan dapat memenuhi persyaratan UNF POS nomor 2. Yang ketujuh, dasar hukum. Hukum statistik dapat berfokus pada NSO sebagai lembaga inti statistik resmi. Nah, ini udah jelas ya. Ini udah berkali-kali Ibu jelaskan bahwa di mana-mana
kantor statistik itu atau badan statistik atau apapun namanya di suatu negara, dia akan menjadi pemimpin dan koordinator statistik dalam menghasilkan official statistik ya, dalam NSSN atau NSS. Nah, sehingga karena dia merupakan koordinator, dia akan menjadi perwakilan nasional dan peserta dalam kerjasama internasional. Udah kita bahas ya 2 minggu yang lalu. Ini hanya mengulang aja ya. Ini paham semua ya, peran utama, peran inti. Oke. Lanjutin yang lainnya. National Statistical Office as an Organization atau Kantor Statistik Nasional sebagai organisasi. Struktur administrasi NSO. Struktur administrasi NSO sebagai pusat dan kepemimpinan statistik resmi di suatu negara harus memungkinkan statistik resmi berfungsi sebagai bahasa universal untuk semua jenis interaksi masyarakat dan pengambilan keputusan penting bahwa produk informasi sesuai dengan tujuan. Panduan tentang modernisasi Undang-Undang Statistik UNECE 2018 menyatakan bahwa produsen statistik resmi pada prinsipnya harus berbeda dari pemerintah dan diatur sebagai entitas terpisah dari departemen pemerintah lainnya. Panduan menjelaskan 3 jenis perbedaan dasar yang membedakan sistem statistik dan pada gilirannya memengaruhi cara NSO diatur. Ini membedakan antara 1. Sistem terpusat seperti di Australia, Kanada, atau Meksiko. 2. Sistem terdesentralisasi seperti di Amerika Serikat dan Inggris. Yang 3. Sistem statistik yang terdesentralisasi secara regional. Nah, ini maksudnya kemarin kan kalian sudah presentasi ya, terlihat bahwa ada sistem-sistem dalam memanage NSS di negara tersebut ya, NSO. Terpusat maksudnya komando ada di pusat ya, kemudian dia akan memberikan apa-apa yang harus dikerjakan, katakan pada dalam suatu survei apa-apa itu kepada daerah-daerah regional. Ada juga sistem terdesentralisasi, dulu Pak kemarin di kelas mana tuh dia yang mempresentasikan di Amerika Serikat itu dia terdesentralisasi karena negara-negara bagian diberi kekuasaan penuh untuk menjalankan menghasilkan statistik, official statistik ya. Di Inggris juga. Ya, ini kita juga bisa lihat kenapa mereka terdesentralisasi. Tentunya ini berkaitan dengan SDM yang mereka miliki dan budaya ya, budaya di sana. Karena SDM di negara Amerika Serikat dan Inggris sangat-sangat selain berkualitas, mereka juga orangnya disiplin sehingga mereka biasanya kalau di negara-negara maju itu disiplin mereka tuh tidak berani merubah, memencengkan suatu konsep dan definisi. Jadi kalau sudah diberi kekuasaan, diberi tanggung jawab harus berdasarkan UNFPUS ya mereka mengikuti ini. Jadi masing-masing negara bagian itu sudah memakai konsep yang tepat. Jadi pusat hanya sifatnya mengkoordinir. Ada juga yang terdesentralisasi secara regional. Ya, mungkin terdesentralisasi pada bagian-bagian di negara tersebut. Lanjut. National Statistical Office as an Organization atau Kantor Statistik Nasional sebagai organisasi. NSO harus merupakan badan negara bagian dan untuk masalah yang tidak tercakup oleh kemandirian profesional, NSO dapat melaporkan baik kepada pemerintah, langsung kepada Perdana Menteri atau tidak langsung melalui menteri yang bertanggung jawab, ke parlemen secara langsung atau melalui manajerial yang ditunjuk, atau kepada presiden negara tersebut. Alternatifnya, ia dapat melapor ke Badan Dewan Manajemen yang ditunjuk oleh pemerintah, parlemen, atau presiden. Dalam hal ini, dapat dianggap sebagai badan otonom atau semi-otonom. Menurut Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik, Bab 1, Kedudukan, Tugas, dan Fungsi.
Pasal 1, Badan Pusat Statistik yang selanjutnya dalam peraturan Presiden ini disebut BPS adalah lembaga pemerintah non-departemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. 2. BPS dipimpin oleh Kepala. Pasal 2, BPS mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005 tentang perubahan ke-6 atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi, dan tata kerja lembaga pemerintah non-departemen. 1. Dalam melaksanakan tugasnya masing-masing LPND dikoordinasikan oleh Menteri yang meliputi Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional bagi BPS. 2. Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi koordinasi dalam perumusan kebijakan yang berkaitan dengan instansi pemerintah lainnya serta penyelesaian permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan kebijakan dimaksud. Oke, jadi di beberapa negara sistem pelaporannya dan pertanggungjawabannya itu berbeda-beda ya. Ada yang kemarin ada juga yang presentasi, ada yang dia melaporkannya kepada menteri kan, ada juga ke parlemen atau langsung kepada presiden. Nah, kalau kita lihat di Perpres yang ada maupun di Kepka keputusan kepala BPS ini, BPS langsung bertanggung jawab di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden. Ya, jadi tidak kepada kementerian. Dulu ini masih masih berkoordinasi dengan menteri negara yang Bappenas. Sekarang sudah tidak langsung ke presiden. Jadi setiap negara beda-beda. Ya. Kalau sekarang BPS berada di bawah presiden langsung. Ya, ini tujuannya untuk supaya BPS ini independen, tidak mempunyai kepentingan. Kalau misalnya kayak dulu ini dengan Bappenas, mungkin ada kepentingan. Atau misalnya di bawah Menteri Dalam Negeri, nah, itu juga ada kepentingan. Terus mungkin saudara akan tanya, tapi di negara lain ada Bu kantor statistik yang melapor kepada Kementerian Dalam Negeri atau Menteri Keuangan ya, kemarin yang presentasi itu ada gitu. Ibu tekankan sekali lagi ya, bahwa harus kita perhatikan budaya yang ada di suatu negara. Ya. Di Indonesia ini kalau sekalian suka nonton TV atau baca di Detikcom atau di internet, itu masih belum bisa dijamin, belum bisa digaransi bahwa pimpinan di suatu kementerian itu benar-benar tulus, benar-benar jujur. So, saudara baca deh berita-berita. Masih banyak menteri-menteri yang melakukan perbuatan yang melawan hukum. Coba saudara lihat deh, hampir semua menteri sosial kecuali Kofifa ya, bukan karena teman ya, itu banyak yang masuk penjara. Ya, karena di Kementerian Sosial itu dananya sangat banyak, namanya juga dana sosial, ya. Itu banyak sekali terbukti menteri-menterinya tidak bertanggung jawab. Artinya apa? Kalau BPS berada di salah satu kementerian, kalau ada hal-hal begitu, kena getahnya walaupun tugasnya cuma menyediakan data. Kalau di BPS apa sih yang mau dikorupsi? Ya, kalau di Kementerian Sosial jelas dana-dana. Kalau di BPS apa yang mau dikorupsi? Nah, kuesioner, apa lagi? Nggak ada. Nanti kalau saudara udah lulus kerja, yang ada kertas-kertas melulu. Ngolah, kuesioner. Ya. Emang banyak kuesioner tapi ya. Jadi kalau di BPS mungkin kalau yang dikorupsi ya saudara ngiloin aja kuesioner yang udah lama. Tapi nggak seberapa. Jadi makanya di BPS
sangat kecil untuk korupsi, karena yang mau dikorupsi juga nggak ada misalnya. Ya. Makanya banyak sekali pegawai-pegawai BPS itu terpaksa jujur. Terpaksa jujur karena nggak ada yang bisa nggak dijujurin ya. Nah, dari contoh ini bisa karena budaya di Indonesia SDM-nya masih banyak yang belum bisa amanah, memang sebaiknya BPS itu berdiri sendiri. Mungkin atas pertimbangan itu ya, Perpres nomor 86 tahun 2007 ini muncul supaya kebebasan, keindependenan BPS terjamin sehingga data yang dihasilkan itu tidak tendensius ke salah satu instansi, nggak ada, tidak tendensius. Nah, kalau misalnya harus bertanggung jawab kepada salah satu menteri, nah kita agak bahaya juga ini ya untuk kondisi di Indonesia. Tapi kalau misalnya SDM di Indonesia sudah lebih baik, sudah lebih amanah, sehingga tidak punya klik-klik, misalnya BPS di bawah suatu kementerian mungkin nggak masalah. Ya, tapi kan masih banyak sekarang para menteri-menteri itu yang punya kepentingan. Ya ibu juga nggak, ya coba kalian pikir sekarang menteri-menteri itu kan dari beberapa partai sekarang. Ibu bukan belain Pak Harto, bukan. Nah karena dia dari beberapa partai, pasti pada saat dia terpilih jadi menteri, masih ada pikiran bisa survive nggak, minimal orang dari kelompok saya, seperti itu bukan rahasia lagi, itu udah nyata, sehingga mungkin menteri nggak bisa terlalu fokus pada tugas di kementeriannya, dia harus juga memikirkan kelangsungan partainya. Ini setelah menteri-menteri banyak terdiri dari beberapa partai. Ibu bukan belain Pak Harto, bukan. Tapi zamannya Pak Harto, menteri itu kan semua orang Golkar, jadi udah nggak ada kepikiran lagi dia siapa-siapa. Mungkin agak lebih fokus. Ya cuman ya walaupun lebih fokus, biasanya orang kalau dikasih wewenang yang berlebihan, dikasih kesempatan yang berlebihan, ya sifat manusia kapan lagi ya, sehingga masih ada juga sih yang korupsi, tapi ya gitulah manusia di Indonesia SDM. Sehingga menurut Ibu ini memang harus langsung kepada Presiden untuk meningkatkan keindependenan Badan Pusat Statistik. Oke, lanjut silakan. Organisasi dari NSO. NSO umumnya diatur menurut pokok bahasan atau fungsi, tetapi paling sering dengan kombinasi dari dua pendekatan. 3 jenis dasar organisasi NSO menurut The UNES yang paling umum. 1. Struktur divisi. Divisi adalah kumpulan fungsi yang menghasilkan produk yang spesifik. Struktur divisi atau struktur produk terdiri dari divisi-divisi yang berdiri sendiri. Jenis struktur ini lebih dekat dengan Stovepipe structuring atau kendali birokrasi, di mana unit didasarkan pada domain penyelenggaraan statistik yang bertanggung jawab untuk produksi produk ofisial statistik secara spesifik. Contoh BPS Statistik Indonesia. 2. Struktur fungsional. Dalam organisasi fungsional, unit didasarkan pada fungsi. Dalam kasus NSO, fungsi-fungsi ini dapat ditentukan sebagai pengumpulan, pemrosesan, penyebaran data, dan lain-lain. 3. Struktur matriks. Jenis struktur ini adalah campuran dari struktur organisasi fungsional dan divisi dengan jalur pelaporan ganda. Oke. Jadi di suatu NSO itu bermacam-macam cara bekerjanya. Yang pertama struktur divisi ya. Struktur divisi ini maksudnya gini. Di suatu NSO itu akan menghasilkan official statistik, tadi udah disebut, yang demografi atau yang sosial, yang ekonomi, dan segala macam. Nah, sehingga pembentukan unit-unit di NSO tersebut berdasarkan official statistik yang dihasilkan.
ya. Nah, BPS ini pembentukan unit-unit ya, berdasarkan official statistik yang dihasilkan. Saudara perhatikan ya, Deputi Statistik Nasional. Deputi Statistik Sosial kok nasional. Artinya di deputi itu dia akan menghasilkan statistik-statistik yang berkaitan dengan masalah sosial. Ada lagi deputi statistik distribusi. Ada lagi deputi statistik neraca. Itu udah jelas bahwa deputi beserta jajaran di bawahnya akan menghasilkan official statistik yang berkenaan dengan hal tersebut. Ya, ini BPS seperti itu. Sehingga memakai sistem birokrasi. Nah, kalau struktur fungsional berbeda dengan struktur divisi. Nah, dia lihat fungsi statistik itu apa. Ya, fungsinya kan mengumpulkan, memproses, mengolah, menyebarkan data, menganalisis. Nah, sehingga pembentukan unit-unitnya, yaitu unit pengumpulan data, unit pengolahan, unit penyebaran data, ya itu kalau menurut struktur fungsional. Nah, yang ketiga itu campurannya, dia bisa fungsional dan bisa juga struktur divisi. Nah, ini nggak usah dibaca, saudara lihat ini ya, bagan organisasi BPS Indonesia. Saudara perhatikan di sini ya, ini kepala, ini ada yang namanya sekretariat utama. Sebenarnya masih ada di sini deputi, nanti saudara bisa lihat lah ya, di lampiran Perpres nomor 86 atau Perka BPS nomor 7 tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja BPS. Ini contohnya ya. Nah, karena kebetulan yang dibahas adalah sekretariat utama, saudara langsung nanya, nah ini kan nggak ada kerjaannya, apakah sekretariat utama menghasilkan official statistik? Ya enggak emang. Nah, yang kalau di bawah kepala BPS yang lainnya nih adalah divisi-divisi atau unit-unit yang menghasilkan official statistik. Cuman sekarang coba kita berpikir, ini yang unit-unit lain yang penghasil official statistik kita katakan unit teknis ya. Kalau ini administrasi ya. Kegiatan teknis itu tidak akan sukses kalau tidak ditunjang dengan unit administrasi yang kompeten. Nah, sehingga diperlukan misalnya di bawah sekretariat utama ini ada pusat pendidikan dan latihan statistik. Ini berguna. Dia yang akan melatih pegawai-pegawai supaya terampil, supaya makin profesional. Kalau nggak ada ini ya nggak berkembang SDM di BPS. Yang kedua STIS, jangan lupa kita ini juga sangat dibutuhkan karena di STIS inilah digodok SDM yang diharapkan bisa bekerja baik di tempat yang teknis ataupun yang non teknis. Jadi penyediaan sumber daya dari STIS. Nah, samping itu ada bina program, biro keuangan, biro kepegawaian, biro hubungan masyarakat, nah ini pasti harus ada ya. Kalau misalnya nggak ada biro keuangan, nah siapa yang mau ngurusin gaji karyawan? Apakah kan petugas di unit-unit yang teknis nih kerjanya mengumpulkan data, mengolah, menganalisis, ya nggak sempet lah dia ngurus-ngurus gaji. Ya. Tetap didukung oleh biro keuangan. Juga untuk kenaikan pangkat, perlu masa yang teknis ini ngurus-ngurus, nggak ada khusus di biro kepegawaian. Nah, seperti yang kemarin dilakukan oleh BPS dalam rangka vaksinasi COVID-19, ini yang mengerjakan biro kepegawaian. Masa dari unit statistik sosialnya ini mana ngerti dia. Ya. Jadi seperti itu, artinya baik unit yang mengerjakan pekerjaan teknis maupun unit yang mengerjakan masa administratif itu nggak yang lebih hebatan. Ya.
Nah, kalau nggak ada penunjang dari unsur administratif, ya nggak ada yang ngurusin kenaikan pangkat dan masalah kesehatan, masalah kesejahteraan. Nah, ini juga di Biro Umum, penyediaan kendaraan, kemudian kalau penyediaan rumah dinas, kalau di daerah ini hampir semua tuh ada rumah dinas, bahkan sampai level kabupaten juga ada. Ini siapa yang mengurus? Kan nggak mungkin dari orang anak sosial, nggak mungkin lah. Pasti ada orang yang khusus, yaitu Biro Umum. Jadi nggak ada cerita yang namanya unit-unit teknis itu lebih hebat, sama semuanya. Ya. Kalau didukung dengan unit administrasi yang handal, nggak mungkin pekerjaan-pekerjaan yang teknis itu bisa berjalan dengan baik dan lancar. Misalnya mau tugas ke daerah, siapa yang menyiapkan? SPJ, uang perjalanan, Biro Keuangan. Di humas juga penting ini. Bagaimana supaya hasil-hasil yang telah dikerjakan oleh unit-unit yang bagian teknis ini bisa diterima oleh masyarakat. Dia ini. Jadi kalau nanti kalian lulus terus kerja di BPS, entah di pusat maupun di daerah, seandainya ditaruh di unit administrasi bukan berarti tidak hebat, karena hampir semua yang mengepalai ini orang-orang keluaran Office K64C sekarang. Ya, ada yang ingin ditanyakan sampai sini sebelum kita lanjutkan? Oke, kalau nggak ada yang tanya lanjut, silahkan. Berikutnya. Selanjutnya ada Central Office and Regional Network atau kantor pusat dan jaringan regional. Yang pertama, sistem statistik bervariasi dari satu negara ke negara lain. Kedua, beberapa di antaranya completely centralized, namun beberapa di antaranya, seperti Indonesia, memiliki a network of regional statistic office yang dikendalikan oleh Central Office. Ketiga, peran regional office biasanya secara eksklusif didasarkan pada pengumpulan data sebagaimana ditentukan oleh Central Office yang mana diperlukan koordinasi antar yang solid dalam proses dan manajemen kerjanya. Oke, jadi kantor statistik aja deh. Dari satu negara ke negara tentunya berbeda ya, seperti yang tadi sudah dijelaskan mengapa di Indonesia itu langsung di bawah presiden, ada juga yang menteri, itu bervariasi macam-macam. Bagaimana mengelolanya, apakah terdesentralisasi atau regionalisasi. Nah, di Indonesia kita ini lebih fokus hari ini materi membahas BPS ya. Walaupun ada juga contoh-contoh lainnya. Beberapa di antaranya completely centralized. Ya. Artinya benar-benar dari sentral itu. Di pusat yang menggerakkannya. Tapi ada juga selain memakai centralized komando, ada juga yang namanya Network of Regional Statistical Office. Nah, ini yang dimiliki Indonesia. Jadi di Indonesia BPS, karena BPS ini adalah organisasi vertikal sehubungan dengan adanya otonomi daerah tahun 2001 kan ada otonomi daerah. Jadi banyak sekali daerah-daerah yang merasa selama ini terlalu dieksploitasi oleh pusat. Sehingga kan lagi booming lah waktu itu masalah penghargaan terhadap daerah. Jadi muncul otonomi daerah yang intinya daerah ingin mengelola sendiri deh tanpa banyak campur tangan dari pusat. Nah, akhirnya ada beberapa lembaga yang banyak ditentukan oleh daerah tersebut.
Jadi sistem komando dari daerah tersebut. Tentunya ada plus minusnya. Nah, khusus untuk BPS tidak berpengaruh sistem otonomi karena tetap vertikal. Jadi komando tetap dari pusat. Jadi nggak ada tuh misalnya dari gubernur, nggak ada kan gubernur nyuruh-nyuruh. Ganti konsep definisi, coba yang dimaksud dengan kepala rumah tangga, nggak ada yang berani gitu. Gubernur atau bupati nggak ada yang berani cawe-cawe, yang berani bukan cawe-cawe, berani utak-utik yang dikerjakan oleh BPS, nggak berani karena sistemnya langsung dari pusat. Nah, bagusnya BPS, dia mempunyai network yang baik kepada kantor-kantor statistik di tingkat regional. Jadi BPS ini yang pada level provinsi ada suatu network yang cukup solid yang bisa dikendalikan oleh BPS pusat. Ya. Itu disebut peran regional office biasanya secara eksklusif didasarkan pada pengumpulan data sebagaimana ditentukan oleh central office yang mana diperlukan koordinasi antar regional itu yang solid dalam proses dan manajemen. Dan itu sudah dilakukan oleh BPS dan cukup baik networknya. Dan konsep-konsep yang ditentukan oleh central office bisa diterapkan. Ya. Jadi kalau BPS akan melakukan suatu survei, di mana yang di pusat sudah membuat kuesionernya, konsep definisi, yang dimaksud dengan item-item pertanyaan di kuesioner itu sudah dibuat sedemikian rupa. BPS selalu di pusat sudah dibuat, kemudian dari pusat mengundang orang-orang yang kompeten di bidangnya. Jadi misalnya kalau surveinya masalah sosial, ya orang dari statistik, dari unit statistik sosial. Permasalahan neraca, ya orang dari unit neraca. Seperti itu. Diundang ke Jakarta, di training, diberikan pemahaman yang sama tentang konsep definisi dari item-item yang ada di kuesioner. Nah, nanti setelah selesai di training di pusat, mereka pulang, mereka juga akan mentransfer ilmu itu kepada petugasnya. Sehingga konsep-konsep yang dibuat oleh pusat itu sama pengertiannya oleh siapapun orang statistik yang ada di Papua, di Aceh, di Bengkulu, di Bali, semua sama. Ini adalah network yang cukup baik, yang cukup solid yang dilakukan oleh BPS. Lanjut, silakan. Central Office and Regional Network BPS Statistik Indonesia. Regional Net pada BPS Statistik Indonesia diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik. Bagian ke-11, Instansi Vertikal, Pasal 28, Ayat 1. Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi BPS di daerah, dibentuk instansi vertikal BPS yang terdiri dari A. BPS Provinsi, B. BPS Kabupaten atau Kota. Ayat 2. BPS Provinsi adalah instansi vertikal BPS yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPS. Ayat 3. BPS Kabupaten atau Kota adalah instansi vertikal BPS yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPS Provinsi. Ayat 4. Organisasi dan tata kerja BPS Provinsi dan BPS Kabupaten atau Kota ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala BPS setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara. Oke, tadi sebenarnya tadi Ibu jelaskan adalah ini. Karena dia instansi vertikal, jadi pemilihan kepala BPS provinsi ya itu urusan kepala BPS pusat. Kemudian kepala BPS kabupaten kota yang ngurusin kepala BPS provinsi. Sehingga organisasi dan tata kerja BPS provinsi dan BPS kabupaten kota ada itu ya, dan dibuat dengan persetujuan tertulis dari menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara. Nah ini nggak usah dibaca, tapi saudara bisa lihat. Ini organisasi dan tata kerja perwakilan BPS di daerah ini yang baru ini ya. Saudara perhatikan sebenarnya nggak beda-beda jauh dengan model yang ada
pusat. Jadi tetap ada unit administrasi dan ada juga unit teknis. Unit teknisnya yaitu statistik sosial, statistik distribusi, neraca, dan ini adalah teknis-teknis yang dilaksanakan dalam rangka pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis data. Sedangkan unit administrasi kalau di daerah namanya tata usaha, ya, itu dia yang melengkapi kebutuhan-kebutuhan di bidang keuangan, kepegawaian, humas, bidang umum, ya. Jadi sama saja. Intinya sama saja, baik di pusat maupun daerah. Karena daerah juga mengadopsi dari BPS pusat. Nah, ini di BPS kabupaten kota ya, lebih rendah. Saudara perhatikan tetap ada bagian tata usaha dan ini unit-unit yang melakukan pengumpulan data official statistik. Nah, mungkin yang perlu Ibu tambahkan sekarang, Kepala BPS itu dan Deputi itu eselon 1 ya, baik saudara tahu, kemudian Direktur di bawah Deputi itu eselon 2, di bawah Direktur adalah Subdirektur itu eselon 3, di bawah Subdirektur itu ada kasih-kasih. Nah, untuk di provinsi, Kepala BPS-nya eselon 2, Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepala Bidangnya itu adalah eselon 3, kasih-kasih eselon 4. Nah, untuk di kabupaten atau kota madya, kepalanya eselon 3, sedangkan subbak dan kasih ini eselon 4. Namun, karena dengan adanya reformasi birokrasi yang diterapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, sekarang dan melalui kajian dari Bappenas ya, sekarang itu sudah tidak ada lagi eselon 4 di BPS. Jadi semua eselon 4 itu dipindah menjadi fungsional, pejabat fungsional. Nah, di pegawai negeri ada 2 jalur karir, yaitu jabatan struktural dan jabatan fungsional. Kalau jabatan struktural itu dia yang menjabat di kotak-kotak itu secara struktur organisasinya seperti apa. Nah, dia akan mengepalai yang ada di kotak-kotak struktur itu namanya pejabat struktural. Ya. Tadi bilang eselon 4, eselon 3, eselon 2 itu pejabat struktural. Ada satu lagi pejabat fungsional. Di BPS itu cukup banyak. Kalau Ibu pejabat fungsional desain, ya. Ada juga pejabat fungsional peneliti, pejabat fungsional statistik, pejabat fungsional pranata komputer, ada pejabat fungsional perencanaan, banyak sekali. Ya. Nah, dengan kajian yang dilakukan oleh Bappenas dan berdasarkan reformasi birokrasi, dianggap eselon 4 itu banyak terlalu menghamburkan dana, sehingga mulai Desember kemarin itu sudah tidak ada lagi eselon 4. Judulnya sih gitu ya, tapi tetap aja yang jadi dipindah jadi tetap aja sih kalau Ibu lihat kayak kemarin Ibu ke kantor di STS, jadi masih aja duduk di kursi sebagai pejabat eselon 4 ya, mungkin ya seperti itu. Mungkin seperti itu karena merasa masih dapat jabatan yang jumlahnya tidak jauh berbeda seperti saat mereka menjabat posisi di eselon tersebut. NSO Profile BPS Statistik Indonesia. Saya tolong bantu dibacakan, silakan. Yo, kok nggak ada suaranya? Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, yaitu Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 121 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pusat Statistik di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor Tahun 2017 tentang perubahan atas Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 100 Tahun 2001 tentang organisasi dan tata kerja Badan Pusat Statistik di Daerah. Terus Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 87 Tahun 2017 tentang organisasi dan tata kerja Politeknik Statistika STIS.
Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan statistik. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik, dan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja Badan Pusat Statistik sebagaimana telah 2 kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 9 Tahun 2017 tentang perubahan kedua atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja Badan Pusat Statistik. No? Mau bacanya urutan nggak nih? Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, 5, 6 gitu? Hah? Ya, harusnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Iya, maksud Ibu. Kalau kamu bacanya dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu berurutan ya. Nah, 5 muncul Polstat. Jadi baca, ini kamu harus belajar ya. Nanti kalau misalnya tulus, taruh di daerah, kamu diminta presentasi sama kepala kantor, jangan sampai salah ya, perhatikan ini. Oke, lanjut. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik dan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja Badan Pusat Statistik. Tentang kedudukan, Badan Pusat Statistik atau BPS merupakan lembaga pemerintah dan kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. BPS dipimpin oleh seorang kepala BPS. Fungsinya tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik sesuai peraturan perundang-undangan. Pertama, pengkajian, penyusunan, dan perumusan kebijakan di bidang statistik. Kedua, pengkoordinasian kegiatan statistik nasional dan regional. Tiga, penetapan dan penyelenggaraan statistik dasar. Keempat, penetapan sistem statistik nasional. Kelima, pembinaan dan fasilitasi terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang kegiatan statistik. Keenam, penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan ketataksana, kepegawaian, keuangan, sipil, kehumasan, hukum, perlengkapan, dan rumah tangga. Oke, sudah perhatikan ya. Susunan suatu peraturan di Indonesia pertama adalah Undang-Undang Dasar 45 ya, paling tinggi. Kemudian undang-undang. Dari undang-undang bisa juga dari undang-undang muncul peraturan presiden. Setelah peraturan presiden baru peraturan dari institusi tersebut atau lembaga tersebut. Jadi kenapa peraturan presiden nomor 86 tahun 2007 tetap dan peraturan KK kepala BPS itu tahun 2008 biasanya setelah muncul peraturan presiden dikaji oleh instansi kelembagaan tersebut, dalam hal ini BPS mengkaji Perpres nomor 86 tahun 2007 sehingga untuk melakukan operasional di BPS dibuatlah Perka, peraturan kepala BPS berdasarkan dari Perpres tersebut. Ini kita harus tahu juga ya undang-undang aturan hukum di Indonesia ya. Jadi jangan cuma pinter aja metode statistiknya misalnya A, tapi giliran pemahaman tentang peraturan-peraturan blank. Kalau bisa seimbang semuanya. Oke. Nah, ini resume ya dari Perpres dijabarkan. Kita lihat resumenya seperti ini. Lanjut, silakan. Kemudian selanjutnya yaitu visi dan misi BPS. Yang pertama yaitu visinya, yaitu penyedia data statistik berkualitas untuk Indonesia Maju atau Provide of Qualified Statistical Data of Advanced Indonesia. Kemudian misi-misinya yaitu yang pertama, statistik berkualitas yang berstandar nasional dan internasional. Yang kedua yaitu membina KOL, DI, kementerian, lembaga, apa tuh?
di instansi ya, di kementerian, lembaga. D-nya itu apa? Buru Pak tiba-tiba. Kira-kira apa D-nya ya? Kemarin iya. Lanjut melalui SNN. Melalui sistem statistik nasional yang berkesinambungan. Kemudian yang ketiga yaitu mewujudkan pelayanan prima di bidang statistik untuk terwujudnya sistem statistik nasional. Kemudian yang terakhir ya, bangun SDM yang unggul dan adaptif berlandaskan nilai profesionalisme, integritas, dan amanah. Oke, ini tolong perhatikan nih. Ini sebagai SDM, saudara kan SDM calon ya, harus tahu ini. Lanjut, silakan. Nilai-nilai inti. Nilai-nilai inti merupakan seperangkat prinsip yang menjadi sikap perilaku dan keyakinan setiap insan statistik dalam menjalankan tugas. Nilai-nilai inti BPS tersebut mencakup 1. Profesional, merupakan modal dasar yang harus dimiliki oleh setiap insan statistik dalam melaksanakan tugas, terdiri dari unsur-unsur kompeten, efektif, efisien, inovatif, dan sistemik. 2. Integritas, merupakan sikap dan perilaku yang harus dimiliki oleh setiap insan statistik dalam melaksanakan pekerjaan dan pengabdian kepada profesi dan organisasi, terdiri dari unsur-unsur dedikasi, disiplin, konsisten, terbuka, dan akuntabel. 3. Amanah, merupakan sikap luhur yang harus dimiliki oleh setiap insan statistik untuk dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, terdiri dari unsur-unsur terpercaya, jujur, tulus, dan adil. Nah, saudara kan ini ceritanya kan menuju insan statistik BPS, ya nggak? Mau nggak jadi pegawai BPS jujur nih? Harus paham 3 hal ini, nilai-nilai inti yang harus dilaksanakan pada saat bekerja. Nah, karena kalian adalah mahasiswa Ikatan Dinas, seharusnya ketiga hal ini juga sudah mulai diterapkan pada saat kalian sudah masih menjadi mahasiswa. Coba dijelaskan ini. Lanjut. Core values atau nilai inti BPS. Core values atau nilai inti BPS merupakan fondasi yang kokoh untuk membangun jati diri dan penuntun perilaku setiap insan BPS dalam melaksanakan tugas. Core values tersebut terdiri dari sikap profesional, integritas, amanah, atau disingkat PIA. Profesional merupakan modal dasar yang harus dimiliki oleh setiap insan BPS dalam melaksanakan profesi atau tugasnya dengan unsur-unsur sebagai berikut. Pertama, kompeten, mempunyai kemampuan di bidang tugasnya. Kedua, efektif, memberikan hasil maksimal. Ketiga, efisien, bekerja produktif dengan sumber daya minimal. Keempat, inovatif, selalu melakukan pembaruan atau penyempurnaan melalui proses pembelajaran terus-menerus. Dan yang terakhir, sistemik, yaitu setiap pekerjaan punya tata urutan sehingga pekerjaan yang satu menjadi bagian tak terpisahkan dengan pekerjaan yang lain. Oke, kita bahas yang profesional ya. Jadi saudara harus mempunyai 3 sikap ini kalau mau menjadi insan BPS, kalau mau. Tapi kalau misalnya males lah, yang penting udah dapat ilmu statistik dasar, itu lain lagi ya. Tapi kalau saudara memang masih ingin melanjutkan sampai tingkat 4, bahkan melanjutkan untuk jadi pegawai negeri di BPS, sikap 3 ini harus dimiliki. Coba profesional, kalian harus mempunyai kemampuan, kompeten, harus mempunyai kemampuan. Untuk itulah kalian ditempa dulu di Otistana 4C supaya mempunyai kompetensi dan efektif, bisa memberikan hasil maksimal, efisien, inovatif, sistemik. Itu harus kalian miliki. Yang kedua, silakan langsung integritas. Selanjutnya, integritas merupakan sikap dan perilaku kerja yang harus dimiliki oleh setiap insan BPS dalam pengabdiannya kepada organisasi dengan unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, dedikasi, yaitu pengabdian yang tinggi terhadap profesi yang diemban. 2. Disiplin, melaksanakan pekerjaan yang sesuai dengan ketentuan. 3. Konsisten, atau satu katanya dengan perbuatan. 4. Terbuka,
atau menghargai ide, saran, pendapat, masukan, dan kritik dari berbagai pihak. Dan yang terakhir, akuntabel atau bertanggung jawab dan setiap langkahnya terukur. Nah, integritas. Jadi saudara jangan berpikir bahwa sikap profesional, integritas, amanah atau yang disebut TIA ini baru akan saudara lakukan setelah jadi pegawai BPS. Tidak. Dimulai dari sekarang, karena saudara sudah merupakan bagian dari BPS. Jadi antara aja lah, gue disiplin sekarang jadi mahasiswa, nggak usah disiplin-disiplin. Jangan, kalian tolong dicatat ya, STIS Sekolah Tinggi Kedinasan milik BPS. Jadi apapun yang kalian lakukan di STIS, di Etika 464C, itu terekam. Ya. Jangan dikira nggak terekam. Dan rekaman itu terbawa terus sampai nanti kalian di tempat. Jadi kalau kalian waktu mahasiswa suka ugal-ugalan, itu nyampe nanti. Dan di BPS ini jeleknya satu ya. Kalau dia kentutnya di STIS 64C, baunya tuh seluruh Indonesia kecium. Ini ibarat pepatah. Jadi sebaiknya mulai dari sekarang lah kalian mempersiapkan diri dan melaksanakan core value ya yang dimiliki oleh BPS. Disiplin. Contoh disiplin nih ya. Ibu lihat sih 1 SD3 nih untuk mata kuliah ibu loh, untuk mata kuliah ibu on time, mahasiswanya pas waktunya ngajar pas. Masih ada beberapa kelas yang ibu temui, nah ini yang ibu nggak suka ini. Masih kurang 3, padahal udah ibu ingatkan ya bahwa kalian harus disiplin. Nanti kalau udah jadi pegawai, kalau kebiasaan telat-telat itu ke bawah. Jangan dikira kalau kalian tidak disiplin itu tidak ketahuan, kelihatan nanti ya. Apalagi sekarang sistem absensi pakai fingerprint, nggak bisa dibohongi. Nanti kalau di absen itu saudara dilihat sering terlambat, jumlah keterlambatannya itu di jumlah BPS nggak main-main itu. Di jumlah berapa jam. Kalau telatnya 8 jam dihitung saudara tidak masuk 1 hari. Dan akhirnya cuti berkurang tinggal 11. Kalau sudah males-males terus tiba-tiba dijumlahkan jamnya sampai 12 hari, ya nggak dapat cuti. Bahkan bisa lebih 12 hari akan dapat peringatan. Jadi jangan saudara berpikir nanti kalau sudah jadi pegawai negeri, itu akan susah dipecat. Enggak, gampang pecat. Asal ada buktinya. Ya. SP1, SP2, biasanya SP3 langsung game over ya. Peringatan pertama, peringatan kedua. Dan jangan saudara kira di BPS itu enggak ada. Sekarang kan pegawai negeri lagi laris manis, orang banyak yang ingin jadi pegawai negeri. Saudara lihat aja kalau lagi penerimaan pegawai negeri itu yang daftar ratusan ribu. Padahal dia ada kerja di perusahaan swasta. Itu artinya apa? Pegawai negeri masih merupakan pilihan. Masih menjadi prioritas. Terus jangan berpikir mentang-mentang nanti kalian udah jadi pegawai negeri, karena susah dipecat, gue males-males. Jangan, di BPS. Nggak usah di BPS, instansi lain udah gampang pecat-memecat sekarang. Asal ada bukti-buktinya ya. Jadi kalian tuh mulai sekarang harus mulai tuh core value itu dilaksanakan. Punya dedikasi yang tinggi, disiplin, konsisten, terbuka, dan menghargai. Saudara harus belajar terbuka, menghargai. Jangan sama dosen aja, sama teman itu harus menghargai. Kenapa? Nanti kalau kalian sudah lulus kerja, kalian nggak kerja sendiri. Tim, ada teman. Nah kalau mulai dari sekarang udah gedek sama seseorang, kalau ngeliat mukanya mau muntah misalnya, begitu lulus duduknya sebelahan, apa nggak muntah tiap hari? Janganlah. Kita ini sebagai manusia usahakanlah selalu berteman, selalu berbaik hati, selalu berpikir positif. Itu enak nanti kita jalanin. Jadi coba ya, yang dikatakan profesional, integritas itu mulai sekarang kalian laksanakan. Mudah-mudahan nanti begitu jadi pegawai sudah biasa. Oke, yang terakhir. Amanah. Yang ketiga adalah amanah, yaitu merupakan sikap kerja yang harus dimiliki setiap insan BPS.
untuk dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan unsur-unsur yaitu yang pertama adalah terpercaya, melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan, tidak hanya logika tetapi menyentuh dimensi mental spiritual. Kemudian adalah jujur, yaitu melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tidak menyimpang dari prinsip moralitas. Kemudian tulus, melaksanakan tugas dengan tanpa pamrih, menghindari konflik kepentingan dan mendedikasikan semua tugas sebagai amal ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan yang terakhir adil, yaitu menempatkan sesuatu secara berkeadilan dan memberikan haknya. Ya. Ini amanah, ini kelihatannya sederhana tapi berat sekali. Karena ini bertanggung jawabannya langsung kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, ini makanya tadi yang dibilang, kenapa banyak sekali pejabat-pejabat yang masih menyalahgunakan jabatannya. Karena ini kurang amanah. Tidak jujur. Aduh, ini berat sekali ya. Melaksanakan sesuai dengan tidak menyimpang, jujur. Jangan misalnya saudara nanti ditaruh di daerah, disuruh mendata sesuatu, susah banget menemui respondennya. Berkali-kali saudara datang, misalnya nih contoh yang tidak jujur, nggak datang, orangnya nggak ada, susah, akhirnya kena deadline-nya sudah mendesak, saudara kira-kira aja angkanya. Nah itu nggak aman. Mungkin atasan melihat, oh iya kamu udah ngisi, tapi yang namanya Allah itu tidak buta, ya kalian ngumpet aja tahu. Ya, memang atasan ngelihat benar, tapi coba tanyakan di dalam hati nurani kamu paling dalam pada saat melakukan sesuatu yang bertentangan dengan ajaran yang kalian miliki, rasanya gelisah. Makanya Ibu bilang kalau kita selalu berpikiran positif, melaksanakan ini, aman, hidup enak, lancar. Ya. Tapi kalau udah jujur, udah mulai nggak jujur, bohong. Ada yang tahu ini nggak sinetron yang lagi ngetop Ikatan Cinta tuh? Nah, itu contoh. Bagaimana orang sekali bohong, terus-terusan dia bohong, pasti itu. Bagaimana dia menutupi supaya kebohongan itu tidak terbongkar. Akhirnya bohong lagi. Ya. Baik perannya si Al, si Elsa. Ya, Ibu gara-gara nonton jadi tahu. Itu begitu. Jadi orang sekali tidak jujur dan dia merasa aman, terus-terusan dia tidak jujur. Nah ini bahaya ini kalau saudara nanti bekerja, tidak jujur, sudah kebiasaan memanipulasi data, terus-terusan aja. Ya atasan mungkin nggak tahu, tapi siapa tahu suatu saat Tuhan membisikkan kepada atasan saudara, coba dicek, terus ketahuan mau apa. Saudara langsung bisa dipecat saat itu juga. Cobalah kita lihat 3 sikap yang harus dimiliki oleh ini sangat baik sekali. Tulus, melaksanakan tugas dengan tanpa pamrih, menghindari konflik kepentingan. Ini sesuatu yang mulia sekali kalau saudara bisa. Adil. Ya. Oke, kita lanjut. Tadi udah core, sekarang kode etik. Silakan. Siapa yang baca? Kode etik statistik adalah prinsip dan norma dasar yang harus dipatuhi dalam setiap penyelenggaraan kegiatan statistik. Pasal 8 ayat 1, untuk mendukung tercapainya visi dan misi serta untuk memahami, menjiwai, dan melaksanakan nilai-nilai inti BPS diperlukan kode etik statistik yang bersifat universal. Ayat 2, kode etik statistik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus menjadi pedoman dan pegangan bagi setiap insan statistik dalam setiap penyelenggaraan kegiatan statistik. Ayat 3, kode etik statistik terkait dengan sifat dasar statistik yang akuntabel terdiri atas A. Statistik yang independen, tidak terpengaruh dan dipengaruhi oleh pihak manapun. B. Statistik yang menjamin kerahasiaan data individu. C. Statistik yang tidak memihak dan boleh dimanfaatkan oleh semua pihak. D. Statistik yang memenuhi norma, standar, prosedur, dan kriteria yang berlaku dalam statistik. E. Statistik yang menjamin pemanfaatan dan interpretasi benar. F. Statistik yang objektif sesuai dengan fakta lapangan yang sebenarnya. G. Statistik yang relevan sesuai dengan kebutuhan nyata pengguna data. H. Statistik yang akurat yang mampu menggambarkan keadaan yang sebenarnya.
I. Statistik yang tepat waktu dan terkini. J. Statistik yang konsisten dalam dimensi ruang dan waktu. K. Statistik yang diakses dan murah. L. Statistik yang mudah dipahami. Dan M. Statistik yang dibangun tanpa membebani responden secara berlebihan. Iya, ya. Ini yang harus kode etik yang harus dipahami. Ya. Ini menjadi pedoman kita dalam penyelenggaraan kegiatan statistik. Jadi nanti kalau saudara sudah jadi insan statistik di BPS harus tahu kode etiknya. Ini semuanya. Lanjut. Program pembangunan statistik. Sesuai dengan Perpres nomor 86 tahun 2007 pasal 38, segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas BPS dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Dalam rangka memenuhi kebutuhan data statistik regional bagi pemerintah daerah, BPS di daerah dapat menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah setempat, baik dari segi dukungan biaya maupun pelaksanaannya. Fungsi BPS dijalankan melalui 1 program teknis dan 3 program generik, yaitu 1. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya atau DMPTTL. 2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur BPS atau PSPA. 3. Program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur BPS atau PPAA. 4. Program penyediaan dan pelayanan informasi statistik atau PPIS, yaitu program teknis. Jadi yang teknis yang nomor 4, yang 3 ini adalah program generik. Ya. Kalian harus tahu juga ini nanti ya. Nah, coba bisa dibaca. Lanjut, silakan. Program pembangunan statistik. Yang pertama, program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya BPS atau DMPTTL. Program generik BPS ini bertujuan untuk memberi dukungan manajemen dan kelancaran pelaksanaan kegiatan teknis di bidang penyediaan data dan informasi statistik yang berkualitas. Dasar kebijaksanaan dalam rencana anggaran program ini diarahkan untuk kegiatan-kegiatan operasional penyelenggaraan lembaga seperti perencanaan program dan kegiatan pemantauan dan evaluasi kegiatan, penyediaan gaji pegawai, peningkatan kapasitas SDM, dan fungsi kehumasan. Yang kedua, program peningkatan sarana dan prasarana aparatur BPS atau PSPA. Program generik BPS ini bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan sarana dan prasarana fisik yang telah ada di BPS, antara lain kenyamanan dan kelengkapan fasilitas ruang kerja, serta penyediaan rumah dinas dan sarana transportasi untuk pusat dan daerah. Yang ketiga, program penyedia dan pelayanan informasi statistik atau PPIS. Program teknis BPS ini bertujuan untuk menyediakan dan memberikan pelayanan informasi statistik yang berkualitas dalam rangka memenuhi kebutuhan pengguna data untuk menyediakan data dan informasi statistik tersebut. BPS secara berkesinambungan menyempurnakan dan mengembangkan kegiatan pengumpulan, pengolahan, pengkajian, dan analisis serta diseminasi data dan informasi statistik. Yang keempat, program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur BPS atau PPAA. Suaranya hilang nih. Program generik BPS ini bertujuan untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan kegiatan, pengelolaan administrasi keuangan, administrasi barang, dan kinerja aparatur BPS di seluruh satuan kerja BPS pusat maupun daerah. Program ini diarahkan untuk memperoleh penilaian BPK dengan opini wajar tanpa pengecualian bagi laporan keuangan BPS. Oke. Bisa lanjut? Oke, lanjut. Renstra itu rencana strategis ya. Silakan. Renstra atau rencana strategis BPS tahun 2020 sampai 2024 merupakan wujud pengembangan visi. Suaranya nggak jelas, itu agak bergema ya. Gimana tuh? Masih kurang jelas, Ibu. Nah, sekarang jelas. Oke, ulang. Renstra atau rencana strategi BPS tahun 2020 sampai 2024 merupakan wujud pengembangan visi, misi, tujuan serta sasaran strategis BPS untuk tahun 2020 sampai 2024.
dan telah disesuaikan dengan visi, misi, dan arahan Presiden dan Wakil Presiden. Renstra BPS periode 2020 sampai 2024 disusun dengan mengikuti arah kebijakan pembangunan nasional RPJMN 2020 sampai 2024 yang membutuhkan ketersediaan data statistik berkualitas dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional. Produk dari BPS tersebut dihasilkan oleh suatu proses dengan akuntabilitas yang jelas. Renstra BPS 2020 sampai 2024 berfokus pada peningkatan kualitas dari bisnis inti atau core business BPS, yakni yang pertama penyediaan data statistik berkualitas, kedua pelayanan terima hasil kegiatan statistik, dan pembinaan dan koordinasi dalam kerangka sistem statistik nasional. Dengan tujuan strategis BPS untuk 2020 sampai 2024, yakni pertama menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan, kedua meningkatnya kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan SSN, meningkatnya pelayanan prima dan dalam penyelenggaraan SSN, dan penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi. Terima kasih ya, nih baca aja dimengerti nanti berjelaskan. Oke, lanjut silakan. Beberapa potensi yang dimiliki BPS dalam rangka mewujudkan rencana strategi BPS adalah antara lain, yang pertama, tingkat kebutuhan dan tingkat kepuasan konsumen terhadap data dan pelayanan BPS. Yang kedua, kepercayaan pengguna terhadap data BPS sebagai rujukan utama. Yang ketiga, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, bertujuan sebagai bentuk dukungan pemerintah, dukungan peraturan perundang-undangan yang menunjang sistem statistik nasional. Di dalam Perpres ini, BPS bertindak sebagai pembina data statistik. Yang keempat, Politeknik Statistika STIS atau Polstat STIS. Polstat STIS adalah perguruan tinggi kedinasan di lingkungan BPS. Yang kelima, kerjasama BPS dengan kelembagaan lembaga dan NSO negara lain. Yang keenam, BPS merupakan lembaga yang sistem dan infrastruktur terkait teknologi dan informasinya berkembang cukup pesat. Oke, makasih ya. Ini kita termasuk potensi loh ya. Karena Polstat STIS ini menyediakan SDM yang tentunya sudah dipersiapkan untuk bekerja sebagai insan statistik di BPS. Ini beda ya, kalau kalian misalnya kuliah statistika juga di IPB, ada kan statistika, itu mereka terlalu banyak teori tetapi prakteknya kurang. Nah khusus di Polstat STIS ini 60% praktek, 40% teori. Jadi sudah siap untuk dipakai untuk dijadikan pegawai di lingkungan BPS. Ini Ibu bukannya sombong sih ya. Tapi Ibu memang pernah lihat, dulu Ibu pernah ditaruh di suatu unit, ada lulusan IPB, ya, statistik. Itu dibandingkan dengan yang cuma lulusan D3, bukannya sombong ya, D3 AIS tuh lebih cepat karena memang kerjanya, karena memang sudah dipersiapkan di AIS ataupun sekarang Polstat STIS, memang mereka sudah dipersiapkan cara-cara bekerja. Kalian nggak seperti ini kan? Coba kalian dapat. Coba kalau di statistik ke IPB belum tentu dapat ini. Jadi kalian lebih paham. Oke, lanjut. Indikator strategis nasional. Yang pertama, inflasi. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, persentase penduduk miskin. Yang keempat, tingkat pengangguran terbuka. Yang kelima, Gini rasio. Yang keenam, indeks pembangunan manusia. Yang ketujuh, nilai ekspor. Yang kedelapan, nilai impor. Yang kesembilan, nilai neraca perdagangan. Yang ke-10, angka harapan hidup laki-laki. Yang ke-11, angka harapan hidup perempuan. Dan yang terakhir adalah jumlah kedatangan wisman. Nah inilah yang menunjukkan bagaimana kondisi suatu negara, dalam hal ini Indonesia. Kita bisa lihat seperti apa inflasi, pertumbuhan ekonominya, bagaimana keadaan penduduk miskinnya, apakah presentasinya meningkat dari tahun ke tahun, bagaimana tingkat. Nah ini semua menunjukkan keadaan suatu negara. Ini saudara bisa lihat di http://bps.go.id kalau mau penasaran inflasi seperti apa, silakan lihat. Oke, lanjut.
Tugas BPS pada SDI. Undang-Undang Statistik Nomor 16 Tahun 1997 mengatakan statistik sektoral diselenggarakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, secara mandiri atau melalui kerjasama daerah. Misi kedua BPS adalah memperkuat sistem statistik nasional yang berkesinambungan melalui pembinaan dan koordinasi di bidang statistik. The chief statistician, ya. Dalam beberapa sistem, kepala ahli statistik biasanya berasal dari NSO, NSS, atau dari badan lain di luar NSS, di pemerintahan, akademisi, ASN, atau sektor swasta. Coba tolong dibaca ini. Responsibility of the chief statistician. 1. Chief statistician berperan sebagai leader dalam pengembangan ofisial statistik, kemitraan, dan hubungan dengan stakeholder pemerintah. 2. Chief statistician berperan sebagai perwakilan dari sistem statistik nasional pada level nasional maupun internasional, serta menjalin koordinasi dan kolaborasi antar sistem statistik nasional dengan negara lainnya. Nomor 3. Chief statistician bertanggung jawab atas kegiatan manajemen dan pengembangan kantor statistik nasional beserta stafnya, termasuk kantor pusat dan daerah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kemandirian profesional. 4. Chief statistician menentukan struktur organisasi, penggunaan sumber daya, penugasan, dan pengangkatan staf secara independen. 5. Chief statistician menetapkan rencana strategis kegiatan statistik tahunan maupun berkelanjutan, termasuk produk atau output atau keluaran statistik yang dihasilkan, serta menyusun laporan pelaksanaan kegiatan statistiknya yang menampung masukan dari user dan produsen ofisial statistik lainnya. 6. Chief statistician dapat mengeluarkan standar dan pedoman untuk diterapkan di dalam SSN guna pengembangan produksi, penyebaran, dan komunikasi ofisial statistik. 7. Chief statistician dapat mempromosikan penggunaan standar, klasifikasi, dan konsep yang diterapkan dalam ofisial statistik kepada responden, penyedia data administratif, dan masyarakat. Oke, ya ini tanggung jawab dari kepala kantor statistik. Tanggung jawabnya apa? Coba silakan dibaca. Authority of the Chief Statistician. Tanggung jawab dalam keberfungsian NSO berada pada Chief Statistician dan pemerintah tidak boleh campur tangan dengan hal-hal yang berkaitan dengan kemandirian profesional NSO. Tanggung jawab utama Chief Statistician dapat dibagi menjadi dua hal, yaitu profesional dan koordinatif, di mana kedua wewenang tersebut Chief Statistician harus termuat di dalam undang-undang. Ini paham ya, jadi chief statistician selain dia profesional, paham tentang konsep-konsep, dia juga koordinatif. Tadi yang Ibu jelaskan itu pertama, di suatu kantor NSO ada bidang-bidang teknis, ya. Bidang teknis itu bidang yang mengumpulkan data official statistik, ada juga bidang administratif. Nah, seorang chief statistician harus paham kedua-duanya. Ya, dia profesional tapi juga koordinatif, maksudnya bisa bagaimana menjalankan fungsi-fungsi administratif. Ini kan kalau koordinatif lebih banyak ke teknis administrasi juga, bagaimana dia bisa mengkoordinasi dari tingkat pusat, provinsi, sampai kabupaten. Lanjut. Skills and qualifications of the chief statistician. Karakteristik, keahlian, dan kualifikasi chief statistician. Yang pertama, mahir dalam statistik atau memiliki pemahaman yang mendalam tentang statistik, mampu menjalankan organisasi yang besar secara profesional, memahami dan peka terhadap kebutuhan pengguna atau user, memiliki keterampilan komunikasi, baik untuk berkomunikasi kepada masyarakat dan menjalin komunikasi kepada pengguna data, serta memiliki kemampuan dalam memahami suatu proses yang memiliki kompleksitas yang bersifat penting atau esensial untuk pengambilan keputusan sehari-hari. Ini dalam hal profesinya, kepala ahli statistik benar adalah ahli ekonomi, ahli statistik, dan demografi dengan rekam jejak pengalaman profesional yang relevan, yang terbukti. Ya.
Nggak kebaca yang ini. Lanjut. Appointment of Chief Statistician. Kurang kencang Pengangkatan suaranya. kepala. Appointment of the Chief Statistician. Pengangkatan kepala statistik. Karakteristik utama dalam penunjukan atau pemilihan Chief Statistician. Pertama, informasi lowongan tentang pemilihan Chief Statistician diumumkan kepada publik dengan syarat kompetisi terbuka berdasarkan kompetensi profesional yang relevan. Yang kedua, kualifikasi keahlian dan pengalaman bekerja dapat dijadikan syarat. Ketiga, termuat dengan jelas jangka waktu jabatan dan aturan khusus bila mana ada perpanjangan masa jabatan. Dan yang terakhir yaitu termuat dengan jelas dasar-dasar pertimbangan dalam pemecatan karena masa jabatan Chief Statistician tidak dapat diakhiri sebelum berakhir masa jabatannya atau adanya pemecatan atau dismissal. Oke. Lanjut. Appointment of the Chief Statistician. Suaranya nggak muncul nih. Halo. Apakah sudah terdengar, Ibu? Halo. Halo. Sekarang. Term of the Office of the Chief Statistician. 3 modal standar terkait dengan masa jabatan Chief Statistician. Yang pertama, masa jabatan Chief Statistician sama dengan masa jabatan pada lembaga eksekutif pemerintah, seperti halnya pada sejumlah negara di Amerika Latin. Yang kedua, masa jabatan Chief Statistician dapat diperpanjang sesuai peraturan yang berlaku, seperti halnya pada Chief Statistician di Selandia Baru, Komisaris Biro Statistik Tenaga Kerja Amerika Serikat, dan National Statistician di Inggris Raya dan National Statistician di Filipina. Yang ketiga, masa jabatan Chief Statistician tidak terbatas atau unlimited term. Berakhirnya masa jabatan terjadi bila mana adanya pengunduran diri, pensiun atau pemecatan dari jabatannya atau karena alasan yang ditentukan lainnya, seperti halnya pada Chief Statistician Kanada, Presiden Biro Pusat Statistik Latvia, Indonesia, dan di banyak negara di Asia Pasifik. Oke, tadi kita udah bahas kualifikasi yang dimiliki oleh kepala statistik, cara-caranya. Nah, terus ada juga terpilih bagaimana nih masa jabatannya. Ya. Yang pertama, masa jabatan Chief Statistician sama dengan masa jabatan pada lembaga eksekutif pemerintah. Jadi kalau di Indonesia tuh seperti menteri begitu presidennya stop, ya stop dia. Bahkan kalau presiden terpilih lagi belum tentu menterinya itu dipakai. Nah, kepala statistik juga begitu stop presiden stop. Cuman di Indonesia tidak. Ini banyak ada di sejumlah negara di Amerika Latin. Ya. Jadi sesuai dengan masa jabatan pada lembaga eksekutif pemerintah. Kalau Indonesia yang ini hanya kementerian saja, tapi kalau lembaga tidak. Ya. Yang kedua, masa jabatan Chief Statistician dapat diperpanjang sesuai peraturan yang berlaku. Jadi dia tidak melihat usia pensiun atau apa, tapi begitu dia lihat kepala statistiknya masih layak, masih extraordinary lah, masih cakep, bisa diperpanjang. Biasanya kasus-kasus ini banyak kita lihat di negara-negara di mana yang membuat konsep bahwa dia tidak menetapkan usia pensiun ya. Jadi pensiun dan tidaknya seseorang itu justru dia sendiri yang menilai. Nah, ada teman ibu, dia ini membela ke Australia, orang BPS juga, tapi dia sudah lama sekali tinggal di sana udah berapa puluh tahun ada kali pulang dari Australia. Dia sudah di sana, berarti 30 tahun lebih, 35 tahun tinggal di Australia dan dia bekerja di kantor pemerintahan yang berkaitan dengan masalah statistik. Dia tuh seumuran dengan Pak Suryamin ya, atau angkatan Pak Suryamin mantan kepala BPS yang sudah pensiun sejak zaman kapan? Mungkin umurnya sih udah 65-an mungkin ya, sekitar 65 sekarang. Nah itu ibu tanya sama dia, udah pensiun belum?
Bang, laki-laki. Kalau di sini nggak mengenal pensiun. Kalau memang kita udah capek, ya berhenti sendiri, nanti akan dapat tunjangan. Tapi gue sih masih semangat, jadinya gue nggak ada pensiun-pensiun. Kalau di Indonesia mah gue udah pensiun dari dulu. Nah itu bahasa gaulnya dia gitu. Artinya apa? Di Australia itu dia menganut orang boleh berhenti kerja kalau memang dia udah nggak mampu. Tapi kalau selama dia masih why not? Ya, itu langsung teman ibu. Jadi dia umurnya udah 65 apa 66. Dia masih kerja. Padahal kalau di Indonesia usia pensiun 60 tahun, kecuali fungsional dosen kayak ibu nih 65, jadi masih dapat tahun. Beberapa fungsional, nah ini tadi ibu bicara karir pejabat fungsional sama struktural. Beberapa jabatan di fungsional tuh usia pensiunnya 65 tahun. Nah, karena ibu kebetulan fungsional dosen dengan pangkat tertentu bisa 65 tahun pensiun. Nah, nanti 65 tahun ya udah nggak bisa loh jadi fungsional, udah stop pensiun gitu aturannya. Nah, ini aturan yang nomor 3 ini yang ada di Indonesia. Mau lu sehat, mau extraordinary, begitu umurnya 60 ya berhenti dia. Jadi kayak Pak Pico ini kan satu angkatan sama ibu ya. Lahir tahun 61. Tahun ini harus pensiun dia, nggak bisa diperpanjang. Nah, ini aturan yang nomor 3. Tapi dia bisa berhenti sebelum usia 60 tahun misalnya. Karena apa? Misalnya dia tiba-tiba sakit, atau tiba-tiba dia kena Parkinson, atau tiba-tiba dia pikun, atau dia punya penyakit yang membuat dia mengurangi kemampuan dia dalam mengorganisasi instansi, bisa. Dan satu lagi, kalau dia berurusan dengan hukum, itu dia harus berhenti. Di Indonesia begitu. Gak ada ceritanya pegawai negeri yang berurusan dengan masalah hukum. Baik dia bisa kedapatan minum minuman keras, atau dia korupsi, ya berkaitan hukum udah stop deh. Ya. Ini contoh-contoh masa jabatan. Ini terakhir ibu deh. Term of the office of the chief statistician. Masa jabatan chief statistician dapat dihentikan jika dan karena alasan berikut. Pertama, mengundurkan diri dari chief statistician. 2, pemutusan kewarganegaraan. 3, keputusan pengadilan yang menyatakan chief statistician tidak mampu atau memiliki kapasitas terbatas untuk bekerja. 4, hukuman pengadilan yang sah untuk kejahatan yang disengaja atau penjara sesuai dengan keputusan yang sah dari pengadilan. Dan 5, kematian. Tadi itu sudah dijelaskan. Oke, yang terakhir, thank you. Nah, itu tadi paparan dari Ibu mengenai National Statistic Office. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Kok menang baik? Apakah sudah paham semua anak-anak? Ibu senang sih kalau udah paham. Halo, kok nggak ada suaranya? Halo. Hah? Ada ya. Memperhatikan ibu ya, yang lagi teler ini. Aduh, habis disuntik COVID, lemes terus nih ibu nih. Bilang kalau tidur kebo banget, susah banget nih, jelek bener. Tapi nggak apa-apa. Ya, pertanyaannya gimana Erza? Enggak Bu, maksudnya pada udah paham kali karena memperhatikan tadi. Alhamdulillah. Mungkin harus dibaca ulang lagi biar paham. Bener nih, nggak ada yang mau nanya. Mau nanya deh Bu. Wow, silakan Satya. Izin bertanya Bu, tadi kan NSO itu lebih baik sentralisasi atau desentralisasi itu? Pertanyaan kamu ke Ibu. Iya, menurut Ibu. Ya. Menurut Ibu. Iya, Bu. Iya. Kalau Ibu sih baik sentralisasi dan desentralisasi sama baiknya tergantung kondisi di negara tersebut. Ya. Kalau SDM-nya sudah mempunyai sifat PIA-nya udah bener-bener banget deh. Udah amanah, jujurnya, profesionalismenya, integritasnya amanah, nilainya 100 semua, mungkin sentralisasi bagus. Kita bisa berikan kepercayaan kepada dia. Ya, tolong jalankan.
Tapi kalau PIA-nya masih nilainya sekitar 60, 70, itu sebaiknya sentralisasi tetap dalam pengawasan pusat. Takutnya konsep definisinya merembet-rembet, nggak sesuai, suka-suka. Nah, kalau kita perhatikan yang memakai sistem desentralisasi itu hampir sebagian besar negara-negara maju yang memang SDM-nya itu ya apa ya? Ibu sih bukan yang jelek-jelekin orang Indonesia, nggak semua sih orang Indonesia begitu, tapi as general secara umum. Ya. Ibu ambil contoh sederhana aja deh Satya. Maklum kan kita kan pegawai negeri nih penghasilan nggak gede-gede banget. Nah ibu dari kecil, waktu ibu kecil tuh ada sifat jelek nih dari ibu. Nggak terlalu sering suka diajak pergi-pergi sama orang tua. Ya. Jadi sampai sekarang nih bawaannya maunya traveling terus. Nah, karena pendapatan terbatas, jadi kalau traveling kita backpacker. Nah, konsekuensinya apa kalau backpacker? Koper di mana-mana dibawa ya kan. Kalau kita nggak backpacker kan koper dititip di hotel bayar. Ada bandar rugi deh. Jadi waktu di Jepang itu karena kita backpacker pop dan menjelang hari terakhir, karena hari terakhir kan udah beli oleh-oleh nih Satya, biasa lah orang Indonesia tuh jeleknya gitu tuh. Kalau pergi bukannya semoga kamu selamat di perjalanan ya, bukannya begitu. Jangan lupa oleh-olehnya. Aduh, itu bikin. Tapi nggak apa-apa lah kalau ibu berpikirnya positif ya. Memang harus oleh-oleh karena ibu bersyukur ibu masih bisa jalan-jalan, ya kan belum tentu bisa. Nah karena hari terakhir kopernya berat nih. Ibu terakhir itu di yang Hamaguchi yang mau ngelihat Gunung Fujiyama tuh. Ibu kena berat, ibu dan pakai teman dosen, ibu nggak usah kasih tahu, ntar kamu nanya. Ada dosen STIS juga ada. Jadi koper kita taruhlah di stasiun bis. Kemarin kita ke toko bawa koper kan selain malu berat kan. Selesai belanja kita balik, apa yang terjadi? Kira-kira apa Satya? Masih ada Bu, kan jujur. Ya, that's it. Kalau di Indonesia gimana? Belum tentu. Nah, ini contoh sederhana. Ini contoh sederhana. Mengapa negara-negara maju itu mereka mudah desentralisasi? Karena dikasih tahu, bener-bener mereka dikasih tahu. Ini bukan haknya ya. Udah ngerti. Ini koper cakep, gembung kayaknya banyak oleh-oleh nih, gitu kali. Tapi nggak ada yang berani coba. Subhanallah. Ibu salut sekali dengan behavior orang-orang di sana. Nggak berani untuk masih aman, damai, sejahtera. Ini nggak kebayang di Indonesia, nggak, jangankan mau ke toko baru 2 langkah, tahu-tahu kali udah ada yang nyosor itu koper ya. Itu bedanya. Kita bicara secara general. Justru karena di Indonesia masih belum bisa, ya gitulah dipercaya 100%. Harus dari sentral terus menurut mengawasi. Mungkin kalau nanti SDM Indonesia sudah maju, mungkin udah pakai sistem desentralisasi, mungkin ya. Kita berharap next, siapa tahu nanti ke depan Satya jadi kepala BPS. Nah, bisa membuat karyawan-karyawannya tuh jujur banget, amanah banget. Why not? Cuma tergantung dari SDM-nya aja. Tapi memang menyedihkan sekali ya, bukannya ibu menyesal jadi orang Indonesia, enggak. Tapi ibu malu juga sebagai orang Indonesia gitu. Ini dulu nih tahun berapa ya waktu ibu ikut suami waktu mau pulang ke Indonesia, ibu tanyalah sama orang di Australia, saya mau pulang ke Indonesia nih, saya mau belanja, tapi saya nggak mau belanja di Sydney, mahal. Jadi ibu tanya pasar yang mirip kayak pasar Mangga 2, pasar Tanah Abang gitu. Oh ada, namanya Pedis Market. Oh naik apa? Dikasih tahu naik kereta turun. Oh iya, but you have to be careful. For what? Di sana banyak copet, nggak kayak kalau kita belanja di Sydney Hall. Jadi dia kasih contoh lah, kalau kamu mau ke Pedis Market, hati-hati, sana banyak copet. Kalau belanja di Sydney itu kan copetnya jarang. Ibu belum, selama ibu tinggal 2 tahun tuh belum pernah lihat ada orang digebukin sebagai copet, belum pernah ya. Banyak copet ya di sana. Nah karena ibu takut, ibu nanya, kira-kira ciri-ciri copetnya kayak apa sih? Nah yang diajak omong ini ngomongnya apa tau nggak?
Ya wajah-wajah Asia katanya. Dia lupa yang diajak ngomong orang Asia. Coba itu sudah ada stigma bahwa copet-copet di Padis Market itu orang-orang Asia. Like me, Indonesian. Oh, I'm sorry. Dia bilang. Jadi dia ada keceplosan bilang orang Asia. Harus bilang seperti saya dong orang Indonesia. Oh, enggak, kalau kamu sih enggak ada tambang copet. Jadi dia apa? Pada saat buat statement itu serba salah. Dia bicara real. Coba sudah ada stigma gitu loh. Bahwa copet-copet itu dari Asia seperti Indonesia, Filipina, Birma, coba. Susah kan kalau orang udah punya stigma begitu kepada kita. Ibu sedih tuh. Tapi kan ibu sih nggak tersinggung atau dia ngomong, wah termasuk kayak saya gini ya wajahnya. Oh no, sorry, dia sampai minta maaf banget sama ibu. Jadi itu susah kalau kita sudah punya stigma model copet gitu nih, kayak contohnya, udah susah. Ya. Orang Indonesia malas-malas, itu udah stigma, kita nggak bisa protes. Nah gimana caranya supaya nggak dibilang Indonesia tuh bukan tukang copet. Indonesia kan terkenal juga pejabat-pejabat yang banyak korupsi, itu udah ngetop banget itu. Susah. Mengelola SDM itu susah. Makanya ibu sangat berharap anak-anak ibu semua yang di STIS pada saat ibu menjelaskan PIA benar-benar dipahami. Cobalah. Kalau orang lain begitu kita jangan ikut-ikutan. Kalau ibu sih begitu. Kita memang tidak bisa membuat Indonesia langsung orang-orangnya baik semua. Tapi kalau kita mau memulai dari diri kita, why not? Kenapa tidak? Contoh sederhana gini. Kita ini kebiasaan kan, kalau buang sampah seenaknya aja. Naik mobil, buang di jalan. Tapi kenapa membiasakan buang sampah ke sampah? Ya, coba waktu Asian Games kemarin di Indonesia, saudara masih ingat nggak? Itu yang buang, yang bersihin sampah pemain dari Jepang. Sampah-sampah yang dibuang orang Indonesia benar-benar membuang sampah. Itu pemain Asian Games dari negara Jepang tuh buangin sampah. Karena di Jepang itu tertib orangnya. Dia punya tanggung jawab. Kalau orang Indonesia mana enggak. Biarin sampah deh. Mau masuk ke bumi kayak mau diterbangin angin. Emang gue pikir yang penting udah gue buang. Begitu kali cara pola berpikir. Jadi emang kapan sentralisasi, kapan desentralisasi ya kita lihat dulu nih orang-orangnya kayak apa setiap. Ya syukur-syukur kalau kita punya SDM yang selain SDM-nya kompeten, tapi dia juga memiliki sifat PIA yang kalau dinilai 100 bahkan 150 mungkin. Nah itu mungkin bisa kita memberikan kepercayaan. Aja kali Satya, mudah-mudahan aja ke depan di mana mungkin salah satu dari yang ibu ajak omong ini nanti ada yang jadi kepala BPS, ya ingat-ingat itu aja pesan ibu ya. Omongan doa loh, siapa tahu benar-benar ya. Amin, amin. Yang lain silakan. Kemarin itu ada yang nanya di kelas lain. Jadi kata mereka, kan sejak, kalian angkatan berapa ini? 60 berapa? Halo? 62, Bu. 62. Katanya sejak 3 tahun yang lalu ya, jadi sekarang tingkat 3 kali ya, tingkat 4. Itu kan lulusan dari STIS tidak harus ditaruh di BPS kan. Jadi ada yang ditaruh di kementerian lain. Terus ada yang nanya, gimana Bu kalau ditaruh di kementerian lain? Apakah harus mengikuti yang Ibu sebut? Ya enggak. Kalau kalian misalnya ditaruh di kementerian lain, ya harus ngikutilah aturan yang di sana. Jangan nanti ditaruh di tempat lain, saya harus ini. Wah kok begitu? Iya dosen saya kan ngajarin. Nah, siapa dosennya? Bu Iin lagi. Ntar saya dipanggil lagi sama menterinya Bu Iin. Jadi kita ngikuti aturan di mana kita ditempatkan. Setiap instansi mungkin beda-beda ya. Tapi si intinya PIA itu bagus kalau kalian mau terapkan ya. Baik di BPS maupun di tempat lain. Itu pertanyaan dari kelas lain. Terus ada lagi yang nanya, Bu, kalau misalnya kita mau keluar dari BPS, gimana? Nah, Bu bilang, sekarang keluarnya mau gimana nih? Keluarnya mau waktu jadi mahasiswa atau pas sudah kerja? Kan bener Ibu kan, Ibu mah nggak usah malu-malu. Kalau mau jadi mahasiswa, sekarang tingkat 1. Kesempatan untuk DO.
Karena kalau kalian nanti udah tingkat 2, tingkat 3, terus pura-pura DO, ada indikasi melalaikan, akan kena TGR, tuntutan ganti rugi. Kan berat. Jadi sekarang strateginya mau keluarnya kapan? Waktu kuliah sebaiknya tingkat 1. Nah kalau udah kerja, sebaiknya tunggu selesai masa ikatan dinas, yaitu 2N+1. Karena kalau nggak menunggu, nggak sampai waktu 2N+1 akan kena TGR, tuntutan ganti rugi ya. Saya kabur aja, jangan salah. Kalau kalian kena TGR dan kalian nggak bayar, itu DPO. Itu BPS akan halo-halo bahwa nama ini kayak di blacklist gitulah. Dan kalian mungkin nanti akan susah berkarir. Jadi kalau memang mau keluar pada saat kuliah ya tingkat 1. Ya. Tapi kalau udah kerja nunggu selesai ikatan dinas aja. Ibu kan baik orangnya, ibu kan nggak jangan keluar, enggak, ibu mah terserah. Kalau kalian memang nyaman di STIS teruskan. Tapi kalau ternyata kalian merasa, apalagi udah dengar presentasi official statistik, kayaknya makin buram ini di BPS. Ya sudah, jangan maksakan diri. Ya. Kita kalau kerja atau melakukan sesuatu itu hendaknya dengan nyaman. Kalau nyaman kita pasti enak mengerjakan. Itu pertanyaan apa lagi ya kemarin? Nanya ini. Tunjangan ada yang nanya. Berani juga, tapi nggak apa-apa. Ibu jawab selama ibu tahu. Ini memang kita dapat tunjangan. Nah, besar kecil tunjangan yang diterima pegawai itu tergantung kondisi dari organisasinya. Karena di BPS itu kan WTP kemarin, sehingga tunjangan kinerja lumayan. Tapi kalau nanti WTP turun, nah, tunjangan kinerja turun juga. Nah, makanya kita kalau bisa dan harus melaksanakan yang tadi Ibu bilang itu supaya BPS tetap memperoleh WTP. Kalau dapat WTP nanti tunjangan kinerja yang kita dapatkan tinggi. Tapi tetap aja masih kalah dengan mereka yang bekerja di Kementerian Keuangan. Ya. Dia 100%. Nah, Ibu juga bilang ke mahasiswa, kalau kalian sekedar mau cari uang, salah masuk di Polstat STIS ya. Karena kalau kalian nanti kerja di BPS, bolak-balik yang ada kue mulu ya. Kuesioner, jangan salah ya. Doku, tahu doku? Dokumen. Ya. Di BPS adanya kue dan doku, kuesioner dan dokumen. Kalau memang sebenarnya ingin mendapat penghasilan yang lumayan tinggi, ya harusnya masuk ke STAN ya. Karena walaupun STAN sudah tidak perguruan tinggi kedinasan, tapi banyak lulusan STAN yang direkrut oleh Kementerian Keuangan. Ini cukup mengasihkan. Tapi kalau Ibu sih orangnya nggak mau muluk-muluk, yang penting dikasih titipan sama Allah bisa dijaga. Nggak muluk-muluk, harus punya rumah yang tingkat 10, mobilnya 15, nggak biasa-biasa. Oke, silakan bagi yang ingin bertanya. Ibu ingin bertanya. Mas Joni ya? Iya, Bu. Ya, gimana Mas Joni? Iya, Bu, terkait tentang suaranya agak ini Mas Joni. Enggak nyedut-jedut apa tuh? Iya, Bu, kondisi jaringan nggak kali bersih. Oh ya, sekarang nggak mending ya? Coba. Iya, Bu. Gimana Mas Joni? Terkait tentang PIA tadi, Ibu. PIA. Sebagai insan BPS, kita kan harus menjaga PIA tadi itu. Kemudian kita dengan kepala kantor, terus deadline pengumpulan kuesioner ini sudah ini. Apakah kita bisa mengikuti aturan dari kepala kantor untuk kita bisa mengumpulkan secepat itu, karena misalnya kita ke lapangan, kemudian di lapangan itu kondisi keadaan wilayah seperti di Papua ini kan, Bu, untuk kayak PIA itu agak sulit begitu, Bu. Itu bagaimana strategi kita sebagai insan BPS? Oke, sekarang pertanyaannya, PIA-nya yang sulit yang mana misalnya? Datanya susah diperoleh. Hah?
Bu. Ya, Ibu agak ini nih. Apa? Iya. Pianya yang dilanggar tuh apa? Pianya yang dilanggar tuh apa? Kejujurannya, Bu, kejujuran. Misalnya pengumpulan data, Ibu. Akhirnya kita rekayasa gitu. Ya Ibu, ya nggak rekayasa juga sih, maksudnya mengambil sumber lain, misalnya dari dokumen yang lain begitu, misalnya senas gitu. Itu kepala kantornya tahu nggak? Maksudnya tahu sih. Contohnya. Kepala kantornya tahu nggak kalau terjadi hal seperti itu? Pertanyaan Ibu. Iya. Tahu. Karena kondisi daya begitu, Bu. Dan akhirnya merem aja kepala kantornya. Maksudnya merem, ya udahlah, nggak apa gitu maksud Ibu. Ini suaranya agak terputus-putus. Aduh, jadi gimana? Gimana Mas Joni? Apakah sudah terdengar Ibu? Sudah, sekarang sudah, ya. Iya, kepala kantornya mengarahkan seperti itu, Ibu. Oke. Kepala kantornya keluaran dari AIS nggak? Keluaran dari AIS juga sih. Jadi itu kita kembalikan lagi lah kepada diri kita. Ya. Soalnya kan itu pertanggungjawabannya kan bukan hanya kepada kepala kantor. Ya. Tadi yang disebutkan apalagi yang A itu kan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kalau Ibu jadi menjadi Mas Joni, kalau memang sudah susah banget, datanya tidak bisa, dan terus kepala kantornya menginstruksikan, bukan menginstruksikan sih, nggak apa-apa deh ngambil, yaitu urusan Mas Joni dengan kepala kantornya. Karena kadang-kadang ya jadi agak sedikit juga sih. Jadi kadang-kadang memang ada data yang agak susah diperoleh ya, terutama hal-hal yang berkaitan dengan masalah ekonomi. Jadi ini bukan karena wilayah ya. Kalau wilayah mungkin bisa diganti kali sampelnya Mas Joni. Bisa nggak diganti sampelnya? Mas Joni. Udah tak bisa. Hah? Maksudnya udah nggak bisa. Contohnya udah nggak bisa gitu, maksudnya sampelnya udah nggak bisa diganti. Wilayah kan di wilayah di Papua kan, maksudnya kita tahu sendiri kan kayak maksudnya untuk kita petugas untuk mengambil data kan mengancam nyawa begitu kan, Bu? Itu lain lagi tuh kasus kali ya. Nah, itu mungkin bisa Kenapa terus? Maksudnya kan di wilayah di sini kan berat untuk masuk ke wilayah itu. Nah, sedangkan dari pusat kan sampelnya udah nggak bisa diganti gitu. Maksudnya sampel daerah tadi itu ya. Ya. Pernah lapor nggak ke pusat, Mas Joni? Kepala kantor. Misalnya udah. Biasanya pergantian sampel kan biasanya dilakukan 2 kali kalau nggak salah sih. Iya. Tapi tetap kita bergeser, tetap masyarakat di sekitar situ kan nggak mau menerima. Maksudnya kalau kita masuk ke wilayah itu kan masyarakatnya selalu mengancam nyawa kita begitu, Bu. Selain membawa nyawa kita bisa masuk ke wilayah itu. Kayak gitu. Jadi pemecahannya seperti itu kali ya. Emang ini mungkin untuk beberapa yang sangat sulit dan mengancam diri kita, ini mah agak susah dihindari ya. Terpaksa ya agak belakang prediksi gitu. Ya kalau selama ini tidak berbeda jauh nggak kira-kira kondisinya, Pak Joni? Kalau di Papua sih, kalau kondisi wilayahnya dan masyarakatnya nggak terlalu berbeda jauh kalau kita lihat secara kasat mata gitu, Bu. Ya memang di Papua sih agak, selain daerahnya jauh-jauh ya, Ibu kan pernah susah. Dan masih banyak masyarakat yang apa ya istilahnya, kalau kata Ibu masih kurang apa ya, masih agak gimana ya Mas Joni? Masih agak masih agak ngeri-ngeri gitu ya melihat orang-orang kita ya.
Ini mungkin kalau selama pemecahannya gitu mungkin bisa dimaklumi. Oke, yang lain. Nanti yang ayah mau ditaruh di Papua jangan takut ya. Enak juga loh di Papua ya, Mas Joni ya. Iya, Bu. Enak di Papua. Enak makanannya enak, Mas Joni. Benar, serius. Karena di Papua itu kalau kalian tahu ya, tanahnya tuh subur banget. Dia tuh nggak perlu pakai pupuk, taruh aja biji jagung tumbuh dia, bagus ya. Ibu masih kebayang-bayang nih Mas Joni, makan jagung manisnya Papua enak banget, manis banget ya. Iya Bu, alami. Iya alami, punya tuh cakep. Jadi nanti kalau ada yang ditaruh di Papua, nggak usah takut ya. Mas Joni di Papuanya di mana? Di Jayawijaya. Jayawijaya. Kalau Fak-Fak tahu Fak-Fak? Fak-Fak ini daerah pantai, Bu. Iya, ada mahasiswa ibu yang ditaruh di Fak-Fak. Pertama kali dia ditaruh di Fak-Fak, pingin pulang aja nih Pak Joni. Aduh namanya Tony lupa. Dia sukses akhirnya di Fak-Fak. Tapi akhirnya dia mencoba mencari peluang di sana. Dan karena dia lihat orang-orang asli Papua tuh dalam berbisnis masih kurang ya Mas Joni ya. Akhirnya dia buka apotik. Apotik laris manis. Akhirnya dia ceritalah ke ibu, pokoknya Bu gimana caranya Bu, saya nggak mau lagi dipindah, saya mau dia sama istrinya akhirnya buka bisnis satu lagi. Memang di Papua itu ya Mas Joni, kalau kita bisa mencari celah usaha bisnis lancar Mas Joni ya. Orang yang bikin batik aja bukan orang Papua, orang Jawa tuh. Terus mah orang Jawa banyak berkeliaran di Papua. Oke, pertanyaan yang lain silakan. Cewek belum ada yang nanya nih. Ayo kesetaraan gender nih perempuan. Yang nanya laki terus nih. Tim Mbok, ayo Mbok. Minggu depan jangan lupa hari Senin. Bu. Oh, cukup, alhamdulillah. Minggu depan hari Senin ya. Ibu lupa sesi berapa tuh? Sesi 2 ya? Iya. PJ. Sesi 2. Nah, tadi kan kalian sudah belajar tentang NSO di Indonesia. Di Indonesia. Nah, 1 ST3, ntar ini ngontak dulu ya. 1 ST3 ini kelompoknya Mbak Doni. Kemarin studi kasus NSO di UK ya, Mbak Dani, ya? Ya, Ibu, di UK. Oke. Mas Joni di Jepang, ya? Mas Joni, Mas Tia di USA. Ya, oke. Masih ada filenya kan? Ya jangan dibuang lah, saya masih ada filenya. Coba kalian diskusi lagi dengan kelompok, dibandingkan dengan di Indonesia seperti apa. Ini kebetulan negaranya negara-negara maju kabeh gitu. Salah Ibu, harus ada yang ini. Coba UK, Jepang, USA, negara-negara bagus semua ini. Coba dibandingkan misalnya sistem pengangkatannya seperti yang tadi di NSO ya. Model apa, terus visi misinya kalau dibandingkan dengan Indonesia seperti apa. Ini mungkin sebagai studi bahwa kalau di negara maju tuh ternyata visinya seperti ini ya. Kalau Indonesia gini. Jadi kalian nanti bandingkan, kalian misalnya kalau menurut kalian misalnya Indonesia masih kurang tuh sarannya apa? Siapa tahu besok-besok ini dari kalian ada yang jadi kepala BPS kan udah paham mengenai organisasi NSO di Indonesia. Gimana, siap? Soalnya kan kalian masuknya Senin, makanya Ibu sengaja berbaik-baik hati karena waktunya kan tinggal Jumat, Sabtu, Minggu, Senin ya. Jangan marah ya. Nah, Senin dimajuin. Gimana? Mbok, Mas Joni, Mbok Doni, Mas Joni sama Mas Tia gimana? Siap ya? Ya, karena kalian harus
diskusi bersama. Jadi kalau nggak ada yang bertanya lagi, Ibu akan akhiri pertemuan kita siang ini. Benar, sudah nggak ada yang mau bertanya lagi? Hah? Siapa? Masih ada yang ingin bertanya? Silakan. Dan Ibu. Ya, Mbak. Berarti hari Senin itu presentasinya membandingkan sistem NSO di Indonesia dengan negara pilihan yang kalian sama PowerPoint. Nggak kedengeran yang terakhir gimana? Suaranya hilang. Untuk resume materi hari ini juga dibuatkan PowerPoint nggak, Bu? Nggak, ya terserah resume hari ini ya materi sekarang aja ya. Enaknya seperti apa terserah. Pokoknya yang inti masih mengenai NSO di Indonesia, ya. Mau pakai PPT, mau apa itu ada cara kalian mengungkapkannya. Ibu tidak terlalu Ibu tidak terlalu strict di resume karena resume itu hanya sebagai alat bukti bahwa kalian hadir, itu aja. Tapi justru yang penting itu tugas-tugas ini karena kan akan dibaca, ya. Mana yang lain masih ada yang ingin bertanya? Nah, kalau nggak ada yang tanya, Ibu cukupkan dulu siang ini. Ibu akan beri waktu kepada kalian untuk berdiskusi dengan teman-temannya supaya besok Senin bisa dipresentasikan dengan baik dan lancar. Ya. Ibu akhiri dulu pertemuan kita siang ini. Mudah-mudahan banyak membawa manfaat, bisa memberi pencerahan kepada kita semua untuk ke depan yang lebih baik. Selamat siang semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi. Mudah-mudahan kita semua dikasih sehat dan diberi kelancaran dalam melaksanakan aktivitas kita. Terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Ibu izin lift ya. Iya, Bu. Silakan. Iya, Bu. Terima kasih, Bu.